Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi wa bi'amali fid dharaini amin. Tsumma msah nuli ngusapo sapa sira unaika ing kuping loro sira dhahirama rupane jabane udunai wa batinama lan jerone udunai bimain kelawan banyu jadidin ingkang anyar wa ghafir lan nglebokno sapa sira musabbihataika ing telunjuk loro sira fi simakhai udunaika ing dalem bolongan loro kuping loro sira wamsah lan musapa sapa sira dhahira udunaika ing jabane kuping loro sira bi batni ibhamaika kelawan jerone jempol loro sira wa kullan ucap sapa sira Allahumma ya Allah ij'al mugi ndadosaken panjenengan ni ing ingsun minal ladzina saking pira-pira wong akeh yastami'una ingkang ngrungokno sapa alladzina alqaula ing ucapan fayattabi'una mongko padha ngikuti sapa alladzina ahsanahu ing luwih baguse alqaul Allahumma ya Allah asmi' mugi ndadosaken mireng panjenengan ni ing ingsun munadiyal jannati ing wong kang undang-undang ing dalam swarga fil jannati ing dalam swarga ma'al abrari sertane pira-pira wong kang bagus-bagus. Nah, tata cara mengusap kedua telinga ya. Kalau dalam takrib itu hanya tata caranya saja, tapi kalau dalam kitab ini sak doane ya. Begitu juga doanya juga diterangkan ya. Caranya seperti yang sudah kita ketahui, dengan air yang baru, bukan air bekas mengusap kepala. Kemudian kita basahi tangan ini dengan air yang baru, lalu kedua telunjuk ini dimasukkan ke dalam dua lubang telinga, terus kita putar-putar. Lipatan-lipatan telinga ini dibersihkan, mungkin di situ ada kotoran. Kemudian kedua ibu jari ini mengusap yang bagian belakang di sini. Terus mengucapkan doa Allahumma ja'alni minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma asmi'ni munadiyal jannah fil jannati ma'al abrar. Ya, ini doanya ya, supaya dijadikan orang-orang yang mau mendengarkan perkataan yang lain, kemudian dia ini menyaring perkataan itu dan diikuti yang paling baik yang mana. Yang payah itu kan orang yang nggak mau mendengar, nggak mau tahu, itu repot. Soalnya kan Nabi itu kan pernah dawuh ya, pernah berkata seperti ini, kun aliman ya, kamakol, jadilah kamu orang yang alim. Nah, kalau belum alim, wis al-muta'aliman, atau orang yang berusaha alim, artinya belajar. Terus kalau tidak ada waktu untuk belajar, au sami'an,
wa fi riwayatin au mustami'an, orang yang mau mendengarkan. Nah ini. Kemudian au muhibban, atau orang yang senang dengan agama, dengan pelajaran-pelajaran agama. Wala takun khomisan, jangan jadi yang kelima. Sudah goblok, nggak mau belajar, nggak mau mendengar, benci lagi. Nah ini repot, gua buntel gitu. Ini Depotas. kemudian doa selanjutnya, Allahumma asmi'ni munadiyal jannah, perdengarkan kepada saya orang-orang yang memanggil-manggil dari surga. Ini kalau saya panjangkan itu mungkin ya, ketika kita itu sudah melewati dengan selamat, ya Allah amin ya, semoga selamat ya. Itu mungkin surga itu seperti ada kondekturnya itu. Ayo jannatin naim, ayo firdaus. Ini terdengar seperti itu ya. Tumamsah nulimu sapa-sapa sira raqabataka ing guru sira. Jadi kesunahan wudhu itu juga mengusap ini ya. Tapi kalau di takdir kayak enggak ada. Mengusap leher itu ya. Wa kullan ngucap sapa sira Allahumma, ya Allah, buka mugi mecah panjenengan raqabati ing gulu ing seminan nari saking neraka, minta supaya tidak terkena api neraka. Wa ulan nyuwun bawreksa sapa ingsun, minta penjagaan bika kelawan panjenengan minas salasi saking pira-pira rantai wal aghlali lan pira-pira belenggu ya. Ketika mengusap leher ini supaya minta lehernya ini tidak dimasukkan ke dalam neraka. Nopo iso mlebu neraka mek leher tok. Ya ini termasuk apa? Ini sastra Arab ya. Seperti orang Indonesia kalau berkata, kemana sih dul itu kok tidak pernah kelihatan batang hidungnya. Maksudnya kelihatan seluruh tubuh, kan tidak mungkin ada batang hidung berlari sendiri, kan tidak mungkin. Ini leher masuk neraka berarti ya seluruh tubuhnya, seorang-orangnya juga masuk. Ya, ini kita supaya diselamatkan. Ya. Nah, kemudian minta perlindungan supaya tidak dirantai dan dibelenggu, masya Allah ya. Hayatu ahli nar, ya. Orang-orang keadaan orang neraka ini katanya seperti ini, tangannya itu begini, kemudian ada belenggunya ya. Cowok-cowok dikecek nah ini diborgol gitu. Kemudian diikat ke leher seperti ini diseret-seret, ditarik-tarik. Makanya ada keluarga kami itu, mbahnya istri saya itu dulu jadi khodamnya Yai Hamid ya. Beliau seperti ini sama Yai Hamid, jangan digitukan tangan kamu. Kenapa ya? Itu kelakuannya orang ahli neraka. Jadi suka begini. Nah, saya pada waktu itu begini, kelihatan banyak istri saya itu keadaan orang jahanam seperti itu. Langsung saya punya akhirnya gini. Kan memang enak ini. Wah, ya. Jadi supaya selamat ya kita berusaha tidak meniru orang-orang yang ada di neraka ya. Ini dirantai, rantainya dari besinya ya pasti panas, pasti berwarna merah. Karena apa ya? Karena panggang itu di dalam neraka. Karena panggang besi ini tambah panas, masya Allah. Tsumma ghusil nuli mbasuwa sapa sira rijlaka ing
sikil sira al yumna ingkang tengen tsummal yusra nuli ingkang kiwa ma'al ka'baini sertane kemiren loro. Kemudian basuhlah kaki kanan, kita dahulukan yang kanan, lalu kiri beserta kedua mata kakinya. Mata kaki harus kena, harus lebih berarti. Wa khallil lan nyela-nyelaono sapa sira bi khinsiril yusra kelawan jentian kiwa asabi'a rijlika ing pira-pira driji sikil sira al-yumna kang tengen. Mubtadi'an kali wong kang nawiti bi khinsiriha kelawan jendike al-yumna. Tsumma takhtimu hatta takhtima astagfirullah. Sehingga mungkasi sapa sira bi khinsiril yusra kelawan jendian sikil. Wa tudkhila lan nglebokno sapa sira al asabi'a ing pira-pira driji min asfala saking arah ngisor. Jadi tata cara membasuh kaki dengan kesunahan takhlil ya. Ini seperti ini, kita pakai jari kelingking sebelah kiri, jari kanan ini pakainya kaki gitu. Karena kalau kaki saya yang saya angkat ya kayak apa nanti. Ini tangan nih. Nah, ini disela-selai dari bawah. Kita mulai dari yang jari kelingking dulu. Sini. Kemudian untuk kaki kiri gini, sampai berakhir pada jari kelingking. Nah ini. Wa kullan ngucap sapa sira Allahumma ya Allah tabbit mugi netepaken panjenengan qadami ing dalamaan ingsun ala sirati ing ngatasé jembatan jahanam al mustaqimi ingkang lurus ma'a aqdami ibadika sertane pira-pira dalamane pira-pira hamba sira as-solihina ingkang soleh-soleh. Nah ini wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono-mengkono. Allahumma tsabbit qadami. Taqulu ucap sapa sira inda waslil yusra ing dalem sandinge basuh sikil kiwa ngucape ngene. Allahumma ya Allah ini sak temene ingsun a'udzu iku nyuwun bawreksa sapa ingsun bika kelawan panjenengan antazilla, ini kalau tidak salah membuang min ya, min antazilla saking yen to kepreset qadami apa delamaan ingsun ala sirati ing atase jembatan jahanam finnari ing dalem neraka yauma tazil ing dalem dinane kepreset aqdamul munafiqina opo piro-piro delamaane piro-piro munafik wal musyrikina lan piro-piro kang musyrik. Nah, ini ketika membasuh kaki kanan itu kita membaca Allahumma tsabbit qadami 'ala sirat. Nah, ini doa ini penting ya. Karena sirat jembatan di atas neraka jahanam itu tidak seperti geladak perak. Geladak perak kan lebar. Ini jembatan di atas neraka jahanam. Ini hakikatnya itu apa?
bulu mata dari malaikat Malik. Saya pernah membaca sebuah keterangan dalam kitab itu, hakikatnya jembatan yang dipasang di atas neraka jahanam ini sebagai penyaring antara orang baik dengan orang buruk, itu adalah bulu mata malaikat Malik yang dicabut kemudian diikat di kedua tebing jahanam. Nah, tebing jahanam ini jauhnya ya Masya Allah. Neraka jahanam ini imam-imam kita dulu ketika menyebut neraka jahanam ini mereka pasti pingsan. Imam Syafi'i ketika ngarang kitab kok mau menulis jahanam ini takutnya luar biasa. Tapi kalau umat sekarang, ustadz sekarang menyebut jahanam ini malah tertawa, tidak ada rasa takut. Padahal Sayyidina Umar mendengarkan jahanam ketika sedang naik onta, ada orang ngaji, ada kata-kata azab jahanam, itu langsung jatuh, langsung pingsan. Ini sangat lebar neraka jahanam itu. Sampai dalam sebuah ayat dalam Al-Quran itu ditanya sama Allah, yauma naqulu li jahannam halim talati wa taqulu hal min mazid. Ketika kami katakan kepada neraka jahanam, kamu sudah penuh atau belum? Ya. Maka jahanam menjawab, masih ada lagi gak yang dimasukkan? Ini masih luas ini, ada pengertian seperti itu ya. Maksudnya ada lagi enggak? Ini berarti menunjukkan bahwa jahanam masih luas. Jahanam itu andaikan langit ketujuh dimasukkan semuanya, bumi dimasukkan, itu masih enggak ada apa-apanya. Saking luasnya neraka jahanam, Insya Allah ya. Nah, ini panasnya bagaimana? Kalau dalam kitab yang pernah saya baca, ketika malaikat Jibril ini minta api, ini kalau tidak salah di kitab Durratun Nasihin, minta api kepada malaikat Malik. Assalamualaikum Malik, Bapak Jibril, saya minta api. Itu apa? Itu Nabi Adam buat masak di bumi. Kan di sana masih tidak ada api. Ya ambil saja. Saya boleh ngambil seberapa? Nah kamu maunya seberapa? 1 butir telur. Jangan. Nanti kamu kalau kamu taruh di bumi, buminya meledak, langitnya runtuh. Gawat yang Jibril ya. Mana? Sebiji jagung. Dan jangan nanti buminya kosong, langitnya nanti tidak turun hujan, kepanasan. Jadi kalau ada awan itu nggak jadi. Minta seberapa? Akhirnya minta petunjuk sama Allah. Mintalah sebiji darah. Atau biji darah itu kalau guru-guru kami mengatakan biji sawi ya. Tapi sebenarnya itu katanya biji atom. Atom kan jangan kecil ya. Satuan terkecil kan atom ya. Benda terkecil itu atom. Katanya minta sebiji atom itu katanya. Waduh. Tapi diberi pesan sama malaikat Malik, jangan langsung ditaruh di bumi. Kenapa? Cuci dulu. Jadi api harus dicuci. Dicuci 70 kali. Dicuci dengan air, saya disiram sampai 70 kali. Nah ketika diletakkan di atas gunung, ini gunungnya langsung leleh. Langsung leleh dan apinya kemudian meledak, terjadi erupsi. Akhirnya api ini meresap masuk ke dalam dan menjadi magma sampai sekarang. Terus asapnya akan mengenai pepohonan. Dan pepohonan ini sekarang yang bisa terbakar. Nah itu ya, proses turunnya api ke dunia dalam kitab Durratun Nasihin seperti itu ya. Jadi Masya Allah ya. Orang yang paling ringan siksaannya di neraka jahanam, yang paling ringan itu kan hanya sebatas mata kaki dicelup ke dalam api jahanam. Ini katanya ketika masuk saja otaknya sudah mendidih,
Terus api jahanam ini api yang tidak bisa ditiru oleh manusia. Dalam kitab Bulughun Nasirin juga diterangkan api itu ketika Allah menciptakan neraka diberi bahan bakarnya batu-batu, dikobarkan di jos sampai 1000 tahun, warnanya itu merah. Kemudian setelah merah di jos lagi, tambahi bahan bakar, dikobarkan lagi menjadi putih. Api yang putih ini masih bisa ditiru oleh manusia. Apinya tukang las, las karbit itu kan putih. Nah, api putih ini sudah panas. Di mana ada api putih? Yaitu matahari. Matahari itu kobaran bola gas yang menyala api. Kelihatannya kan putih, itu jarak berapa juta kilometer masih terasa panasnya. Kalau maju sedikit, ini langsung kering ini tanah, langsung tandus kalau maju sedikit ini. Akhirnya oleh Allah distabilkan, stabil, porosnya itu sudah nggak bisa kemana-mana, nggak bisa mendekat. Kalau mendekat ya langsung ada perubahan cuaca ekstrim nanti ya. Nah, ini kemudian setelah itu dikobarkan lagi, dijos lagi nerakanya. Akhirnya apinya menjadi hitam. Api hitam ini yang tidak bisa ditiru oleh manusia ya. Karena satu ujung jarum saja jatuh ke bumi ya, ini kerusakannya ini sudah luar biasa ya. Sudah meledaknya itu Masya Allah luar biasa. Apalagi tadi malaikat Jibril minta 1 butir telur. Buminya hancur, langitnya runtuh ya. Ini saya Masya Allah minta supaya tidak kepeleset. Nah, ketika membasuh kaki kiri ini minta perlindungan supaya tidak bisa terpeleset. Ya memang pada waktu itu skill itu sudah tidak ada lagi. Kalau jenengan lihat di atraksi ya, sulap atau akrobat, nah, itu kan ada orang bisa berjalan di atas tambang. Iya, tambang memang besar segini. Itu punya skill, karena kebiasaan akhirnya menjadi bisa. Awalnya paksa, bisa, dan biasa. Itu awalnya ya. Tapi kalau melewati sirot di atas neraka jahanam, sudah kecilnya itu 1 rambut ya, tajam. Jadi kalau orang kafir itu ketika nginjak saja kakinya sudah terbelah, langsung kepreset, langsung badannya jadi 2, kemudian menyatu lagi, jatuhnya pas di pinggir neraka jahanam. Nah, padahal neraka jahanam itu banyak kalalipnya ya, banyak bantol-bantol itu katanya itu ya. Kalau di pinggir itu ya banyak seperti duri-duri sa'dan. Melihat pohon sa'dan itu kan ada duri-durinya. Kalau coba browsing ya, Syaukis Sa'dan atau duri Sa'dan itu seperti apa? Sangat mengerikan durinya, pohon berduri semuanya. Itu aduh, kalau sudah jatuh di pinggir ya kayak kena parut, curat. Dan itu jatuhnya enggak berapa detik, enggak ya. Jadi jatuh ke neraka jahanam itu melayang sampai 80 tahun. Ya Allah, parut belum. Saya pernah ada sebuah riwayat hadis itu Rasulullah lagi enak-enak duduk-duduk dengan sahabat, kemudian mendengar suatu gemuruh. Kemudian Rasulullah tanya sama sahabat, suara apa tadi? Sahabat ya jawabannya seperti biasa, Allahu wa rasuluhu alam. Artinya saya tidak tahu gitu. Itu suara batu yang dijatuhkan oleh malaikat dari atas neraka sampai ke dasarnya itu baru 80 tahun. Jadi sangat dalam dan sangat lebar. Kalau jembatannya antara ke sini dengan mobil itu kita masih mungkin bisa melompat, masih bisa enak. Tapi ada salah satu mubaligh ini pernah bicara ya. Jadi
jarak antara tebing jahanam ke tebing yang lain, ya, ke satunya itu sekitar 1.500 tahun perjalanan kaki. Berarti tujuannya tidak terlihat. Dengan gelapnya api jahanam, naik di atas sirat itu, masya Allah, tidak bisa melihat apa-apa. Nah, kalau orang itu amalnya sedikit, dia akan berjalan ini lama sekali, lambat sekali, ya. Apalagi yang sampai ngesot. Nah, kalau di TV suster ngesot, ini enggak ya, orang ngesot di atas tebing jahanam. Nah ini bagaimana ya? Di atas neraka jahanam sampai 1.500 tahun. Protes sama Allah, ya Allah kok lama sekali. Dijawab, ya salah sendiri, amalmu sedikit. Kita bayangkan saja kalau kita ada di dunia mau ke Jakarta, banyak bawa uang 1 koper, maka ke Jakarta cukup 1 jam dari Juanda. Tapi kalau uangnya cuma sedikit, akhirnya naik bis yang bisa menjadi 12 jam dari Lumajang. Nah, kalau bonek tidak tahu, bondo nekat ya. Ya seperti itu. Jadi kalau di akhirat besok itu amalnya banyak, maka dia menyeberang di atas neraka jahanam itu seperti kilat yang menyambar. Ada yang seperti burung yang terbang, ada yang berlari, ada yang berjalan kaki biasa santai sambil menikmati pemandangan mengerikan. Ya Allah, ini kalau kita membayangkan ngeri sekali di neraka jahanam. Wa fa'lan ngangkato sapa sira alma'a ing banyu ila ansafis saqaini maring pertengahane kentol loro. Wara'i lan ngreksa sapa sira atikrara ing pengulangan talatan kelawan kaping 3. Fi jami'i af'alika ing dalem sakabehane pira-pira penggaweane sira. Kemudian ketika membasuh kaki, air itu harus disiramkan tinggi-tinggi ya, sampai mencapai pertengahan lutut, ya, pertengahan apa? Betis. Nah, ini pertengahan betis sampai situ. Dan jagalah pengulangan 3 kali di setiap pekerjaan wudhu tadi, baik wajibnya, baik sunnahnya. Ini dikerjakan 3-3. Nah, terus di sini ada komentar dari Syekh Nawawi Al-Bantani ya. Kalau doa-doa tadi itu tidak ada yang dari Rasulullah. Doa-doa wudhu tadi itu tidak ada yang dari Rasulullah. Bagaimana hukumnya? Ya, tidak masalah. Ya. Itu doa-doanya orang-orang soleh. Kita mengikuti orang-orang soleh itu tidak masalah. Ya. Mereka ini orang-orang pilihannya Allah, ya, orang-orang baik. Terus juga kalau kita lihat pada dasarnya, orang itu kan boleh berdoa kapan saja dan di mana saja, boleh mengucapkan kata-kata doa di mana saja, kapan saja, asal di tempat-tempat yang layak, kan begitu. Jadi orang mengucapkan doa ketika wudhu, ketika membasuh wajah, ya boleh-boleh saja. Yang makruh kan orang kalau wudhu sambil ngobrol. Ya apa kabar bro? Itu kan yang makruh ya. Tapi kalau wudhu kita sambil membaca ya, Allahumma, kemudian membasuh tangan, Allahumma a'udini kitabi bi'amini wa'a'idu Allahumma inni a'udzubika min apa min anqudiya kitabi bi shimali awwaro al-dhori ya, seperti itu. Ini tidak masalah, orang berdoa juga di mana saja, kapan saja, asal layak tempatnya, tidak masalah. Karena ad-du'a'u mukhul ibadah ya. Doa itu adalah intisari dari ibadah. Allah itu kalau ada hamba, kalau melihat hamba sering berdoa, maka Allah semakin cinta ya.
Kalau ada hamba yang tidak pernah berdoa, Allah benci. Ini orang nggak mikir. Oh, dia yang ngasih makan saya, yang ngasih rezeki saya, yang memberi nafas, memberi hidup juga saya. Tapi kok cuek-cuek saja, kayak nggak butuh, nah, gitu. Jadi kalau ada orang berdoa terus menerus, maka dia ini ilharul fakri, ya, menunjukkan kefakirannya, menunjukkan betapa butuhnya dia kepada Allah. Maka Allah semakin suka. Lain dengan manusia, ketika ada orang, ya, dimintai, assalamualaikum, waalaikumsalam, saya lupa proposal ini untuk pembangunan sholat atau ini untuk pesantren Pak, gini-gini. Pinten saya ikhlasipun panjenengan, cuma ini tertulis foto-foto 1 juta Pak. Ini sama saja nodem. Mau ngasih 100.000 ya malu, rata-rata tetangganya 1 juta, akhirnya ya sama, tidak tulis. Lah kok besoknya datang lagi, proposal lah. Akhirnya marah-marah orangnya, ya. Tapi kalau Allah, semakin diminta semakin sayang, ya, semakin kita berdoa semakin cinta Allah kepada kita. Fa'idza faraghta, mongko ing dalem nalikane mari sapa sira selesai wudu, farfa mongko ngangkat sapa sira basara ing pelingal sira ilas samai maring langit. Ketika selesai maka angkatlah pandanganmu ke arah langit. Wa qul lan ngucap sapa sira asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Ini maknanya sudah jelas ini yang atas ya. Tapi ini amil tu su'an, amil tu ngelakoni sapa ingsun su'an ing barang elek, wa zalam tu lan menganiaya sapa ingsun nafsi ing awak ingsun, astaghfiru jaluk sepuro sapa ingsun ka ing sira, wa atubu lan taubat sapa ingsun ilaika maring sira, faghfir mongko mugi nerima tobat mugi ngapura astagfirullah sapa panjenengan li maring ingsun, wa tub lan mugi nerima taubat panjenengan alayya ingatasi ingsun, innaka sak temene panjenengan anta yo panjenengan at-tawwabu iku kang akeh nerima taubate, zat yang banyak menerima taubat, ar-rahimu ingkang welas asih. Ini doanya, syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta amiltu su'an wa zalamtu nafsi astaghfiruka wa atubu ilaik faghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Ya, terus Allahumma ja'alni, Allahumma ya Allah ij'al mungkin dadosaken panjenengan li ing ingsun minat tawwabina saking pira-pira kang akeh tobaté, waj'alni lan mungkin dadosaken panjenengan li ing ingsun minal mutatahhirina saking pira-pira kang berusaha suci, waj'al lan mungkin dadosaken panjenengan ni ing ingsun min ibadika sholihina saking pira-pira hamba panjenengan as-sholihina ingkang sholih, waj'alni lan dadosaken panjenengan ni ing ingsun saburon ing wong kang akeh sabari, syakuron tur wong kang akeh syukure, waj'al lan mungkin dadosaken panjenengan ing ingsun al-karaka ing wong kang luwih akeh iling panjenengan,
ing wong kang luwih akeh iling panjenengan zikron kelawan iling kathiron kang akeh wa asbaha lan luwih akeh tasbih luwih akeh tasbih marang panjenengan bukrotan ing dalam isu wasilan lan ing dalam suri. Cuma kalau nggak hafal biasanya kan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, langsung Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin wa ja'alni min ibadikas sholihin. Biasanya wis gitu panjang sekali nggak hafal. Ya kalau kelemahan kita itu memang dalam hafalan ya. Orang Jawa itu memang cerdik, tapi kalau hafalan masih kalah dengan orang Arab. Kenapa Nabi kita itu diturunkan di Arab? Karena orang Arab itu punya daya ingat yang super kuat. Saya pernah bincang-bincang sama kakaknya Yai Hasanuddin, sama adiknya Yai Hasanuddin Tempeh yang almarhum itu, Pondok Al-Haramain, ketemu di Malang ya. Beliau itu sudah lama di Arab. Orang Arab itu ketemu dengan kami, katanya adiknya Yai Hasan ini, ketemu dengan Anda satu kali ngobrol-ngobrol, 10 tahun lagi ketemu masih ingat namanya. Kalau kita kan ketemu baru sekali ketemu, kemudian berpisah sampai 10 tahun, lalu ketemu siapa ini kita ya. Andai kan Nabi kok ada di Jawa, mungkin yang ada hanya Quran saja, hadisnya banyak yang hilang. Berhubung Nabi ini diturunkan di Arab ya, orang Arab itu hafal hadis itu banyak sekali. Kenapa orang Arab itu tidak bisa baca dan menulis? Karena mereka mengandalkan hafalan. Mereka bersyair, tidak usah ditulis, dihafalkan sampai ribuan syair itu hafal ya. Masya Allah kalau ribuan syair itu hafal ya. Katanya ya salah satu tokoh BBN itu kan Gus Dur itu ribuan nomor telepon hafal. Wah itu sudah luar biasa. Ini ribuan syair hafal. Nah, tidak usah ditulis. Makanya nulis itu apa? Saya tidak butuh tulisan. Cukup memori. Memori internal saya hebat. Kalah Samsung Galaxy. Berapa GB ini? Nah ini ya. Nah, kita teruskan sedikit aja ya. Paman mongko utawi sapa ni wong para iku maca sapa manhawi da'wati ing iki pira-pira dulu fi wudu'ihi ing dalam wudu'e iki man kharajat mongko metu khotoyahu apa pira-pira kesalahan man min jami'i a'dha'ihi saking sekabehane pira-pira anggota badan iman. Wa khutima lan disegel ala wudu'ihi ingat apa wudu'e iki jenenge mauman bi khatamin kelawan segel, diberi hak paten. Wudu'e iku secara gampangnya disegel, ini sudah asli wudu yang berkualitas. Karena kalau produk itu tidak berkualitas kan biasanya tidak ada segelnya. Tapi kalau produk itu berkualitas seperti air mineral, nah, tutup botolnya itu ada ada patennya, kemudian dikasih segel plastik. Nah ini berarti barang berkualitas. Warufi'a lan diangkat apa wudhu lahu kedua iki man tahtal arsy
ing dalem ngisore arsy. Falam yazal mongko ora leren-leren apa wudu yusabbihu iku bertasbih apa wudu Allah ing Allah taala wa yuqaddisu lan nyuci akan apa wudu ing Allah. Jadi wudu iki disegel seperti dirupakan sebagai makhluk hidup, kemudian selalu bertasbih. Memang setiap sesuatu yang ada di sini semuanya bertasbih kepada Allah. Semuanya bertasbih kepada Allah, hanya saja kita tidak paham bahasa mereka. Pernah ini ada orang pernah ikut baiat itu, diberi kain kafan, kemudian disuruh istighfar, itu katanya itu bersama mursyidnya sudah berhenti. Cukup sampai di sini. Pada waktu itu orang ini cerita, Masya Allah, setelah saya dibaiat membaca istighfar berapa ribu itu, jatahnya itu sampai 40 hari. Kalau orang ini andai berilmu 40 hari ya, tapi berhubung dasarnya kurang, tauhidnya kurang, ya, kemudian fikihnya juga kurang, maka hanya berhenti 7 hari. Itu katanya melihat batu, melihat rumput-rumput itu semuanya sampai kedengaran tasbihnya, sampai takut sendiri. Jadi kalau diteruskan mungkin bisa gila itu. Itu wudunya nanti dirupakan sebagai makhluk, kemudian bisa bertasbih seperti itu ya. Wudunya selalu mensucikan Allah, bertasbih kepada Allah. Wa yuktabu lan ditulis lahu kedue kiman tawabu dalika apa ganjarane mengkono-mengkono tasbih wa taqdis ila yaumil qiyamati tumeka dina kiamat. Lah enak ini sudahnya. Kita tidak ikut bertasbih, tidak ikut mentakdiskan Allah, cuma pahalanya ini yang kerja ini wudu kita. Cuma pahalanya untuk kita. Nah, ini ya. Dan di dalam syarahnya itu ada keterangan siapa yang istiqomah membaca doa tadi itu, insya Allah ya, matinya tidak akan lepas imannya. Ini matinya dipastikan husnul khotimah. Selesai, sudah terang malam ini kelihatannya ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.